Oke, shalom pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan tentunya. Kalau pagi ini kita masih boleh bangun lagi dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Kita bersyukur buat kesempatan hidup yang Tuhan beri lagi satu hari untuk kita. Dan biar kita jalani sepanjang hari yang baru ini, tentunya di dalam pimpinan tuntunan tangan kuasa Tuhan, supaya hidup kita boleh memuliakan Tuhan, hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan, karena seperti yang berkali-kali kita pahami, bahwa hidup bukan tentang kita, tapi hidup tentang Tuhan. Bagaimana Tuhan dipermuliakan melalui setiap aspek hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Setelah sepanjang malam, kami percaya Engkau yang melindungi kami, Engkau yang menjagai kami, dan Engkau yang memberkati kami dalam tidur kami. Dan biarlah kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi itu boleh kami nikmati, dan sepanjang hari baru yang Kau berikan bagi kami, untuk kami boleh jalani bersama-sama, kami boleh jalani bersama dengan Engkau, di dalam pimpinan tuntunan tangan kuasa-Mu. Biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami menyukakan hati-Mu. Biarlah perkenanan-Mu terus turun di dalam hidup kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau Bapa yang setia bagi kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang tidak pernah membiarkan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh Engkau indah bagi kami. Engkau mulia bagi kami. Dan tidak ada Allah yang seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah bagi kami Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada.
Sebab Engkau sungguh indah dan mulia, perbuatanmu ajaib bagi kami Tuhan. Rancanganmu sempurna, rancanganmu tak pernah gagal Tuhan. Rancanganmu ajaib Tuhan. Haleluya. Mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan. Sebab Engkau yang ada di setiap musim hidup kami. Engkau yang tak pernah tinggalkan dan tak pernah biarkan kami Tuhan. Anugerah-Mu besar bagi kami. Kau yang bertindak beri pertolongan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ya ku lewati semua pergerakanmu ya, teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, amin, amin, lebih pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ya ku lewati semua, amin, pergerakanmu ya, teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, lebih pertolongan, amin, anugerahmu besar melimpah bagiku, anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku, sungguh hanya karena anugerahmu Tuhan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Semua hanya karena anugerahmu Tuhan. Semua hanya karena perkenananmu dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau selalu ada bersama dengan kami, bahkan di setiap musim hidup kami. Dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Bahkan Engkau yang selalu bertindak memberikan pertolongan di dalam permasalahan kami. Ketika kami menghadapi kesulitan dan kesukaran di dalam perjalanan hidup kami, Engkau yang bertindak menolong kami. Sebab itu Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Biarlah hati kami terus tinggal tenang, teduh di dalam-Mu Tuhan. Bahkan sepanjang hari yang baru, terima kasih buat kesempatan hidup yang Kau berikan lagi satu hari bagi kami. Dan kami mau serahkan roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam setiap langkah hidup kami, biarlah Engkau yang dipermuliakan. Waktu kami mau mengawali hari ini bersama-Mu, menjalaninya dalam tuntunan-Mu Tuhan. Dan kami menikmati anugerah-Mu, menikmati penyertaan-Mu, menikmati pertolongan-Mu sepanjang hari. Dan biarlah firman-Mu yang menuntun kami, yang meneguhkan hati kami, memberikan arahan dan nasihat bagi kami.
Bapak, pagi hari ini kami mau siapkan hati kami lagi untuk ditaburi benih firman. Sungguh biarlah hati kami di tanah yang gembur, yang subur Tuhan. Sehingga benihmu boleh bertumbuh dan berbuah lebat. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu. Dan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Caroline. Selamat pagi semua. Saya bersyukur ya diberi kesempatan untuk sharing pada pagi hari ini. Pembacaan kita pada pagi ini diambil dari Matius 9 ayat 37 sampai 38. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Saya bacakan juga diambil dari versi Firman Allah yang hidup ya. Tuayan begitu banyak, tetapi yang menuai sedikit sekali, katanya kepada para murid-muridnya. Oleh karena itu, berdoalah kepada pemilik tuayan dan mintalah kepadanya supaya memperkerjakan lebih banyak penuai di ladangnya. Amin. Belakangan ini saya berpikir bahwa Tuhan tuh baik sekali ya kepada kami. Saya selama pandemi ini saya sih merasa suami saya tuh kayaknya sih jauh dari Tuhan gitu, karena belakangan kan kami diminta ibadah offline ya, tapi dia nggak mau ikut gitu. Jadi saya yang tetap pergi. Jadi dia nggak pergi ke gereja, tapi juga offline juga kayaknya saya lihat juga jarang gitu. Jadi saya sama anak-anak tuh selalu mendoakan dia gitu kan, supaya dia tuh bisa kembali lagi antusias kepada Tuhan, bisa ibadah lagi bareng-bareng, bisa melayani lagi di gereja seperti dulu gitu. Terus saya tuh sempat mikir gimana ya Tuhan caranya Tuhan bisa kembali memulihkan suami saya lebih lagi seperti dulu gitu. Sampai tiba-tiba ya dia sama rekan kerjanya itu yang belum mengenal Yesus itu kan sering pergi bareng, terus kebetulan diajak komsel. Tapi tiba-tiba ya temennya itu mau loh ikut komsel online gitu. Sempat ikut 2 kali. Ya moga-moga dia minggu ini sih bisa ikut. Terus saya berpikir gitu ya, lewat hal ini sebenarnya tuh saya jadi berharap sama Tuhan supaya lewat memuridkan mengajak temennya ini, suami saya tuh bisa memuridkan temennya. Sehingga dia tuh bisa kembali lagi antusias di dalam Tuhan. Jadi imannya dia sendiri juga selain dia memuridkan, dia juga bisa bertumbuh iman sama karakternya dan lebih antusias lagi gitu. Jadi sebenarnya saya berpikir, aduh kok lucu juga ya Tuhan memakai cara suami saya untuk menjangkau jiwa, untuk dia sendiri juga jadi imannya jadi dikuatin gitu. Ya saya sih bersyukur karena Tuhan tuh begitu mengasihi kita sehingga lewat caranya yang unik ya. Jadi saya melihat suami saya semakin hari ya bisa bertumbuh di dalam Tuhan gitu. Ya lewat hal itu saya berpikir bahwa sebenarnya Tuhan dapat menuai jiwa sebenarnya tanpa bantuan kita, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita dan Ia mau karakter kita semakin bertumbuh. Maka lewat menuai jiwa, iman kita semakin dikuatkan dan karakter kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan.
luar biasa ya Tuhan ya. Yuk kita sama-sama antusias dalam menuai jiwa. Amin. Oke, terima kasih Olin. Singkat, padat, dan jadi berkat tentunya ya. Jadi seperti apa yang mungkin kita bahas bahkan kemarin juga Pak Santo juga sampaikan semalam juga di pertemuan penatua fellowship ini juga hal yang kita singgung. Memang hari-hari ini kita melihat lagi inilah bagi pelita secara khusus maksudnya ya. Ini masa tuaian yang besar lagi. Seperti apa yang Tuhan kerjakan di awal-awal pelita berdiri. Tapi ada satu kalimat yang Pak Santo kemarin juga ungkapkan dan itu menjadi bahan renungan dan menjadi seperti apa yang firman Tuhan ingatkan pagi hari ini. Masalahnya kitanya siap nggak? Jangan-jangan kitanya yang sudah terlena. Ya oke, kita boleh minta penuai-penuai baru. Tapi bagaimana dengan kita yang sudah ada di pelita selama ini? Apakah kita sekarang sudah siap dan tetap siap untuk jadi penuai-penuai jiwa hari-hari ini? Karena justru di tengah-tengah situasi pandemi ini Tuhan izinkan kita bisa mengalami perjumpaan atau pertemuan dengan orang-orang yang membutuhkan Tuhan dengan berbagai macam cara seperti Olin tadi sampaikan. Ketika keadaan rohani suaminya sebenarnya lagi down, tapi melalui situasi ketika kita berdoa bersama-sama, ketika mengalami hal itu justru Tuhan bisa pakai sehingga Olin tadi katakan caranya unik ya cara Tuhan ya untuk membangun gairah kita sendiri. Dan berkali-kali saya juga ngomong sama Hengki dan sama teman-teman Komsel, seringkali justru kalau kita hanya terlibat di dalam pelayanan, maaf ya, hari Minggu itu lama-lama kita bisa jenuh, bisa bosan, apalagi nanti banyak benturan, banyak gesekan. Tapi ketika kita ngurus jiwa, kita memuridkan orang, nah itu akan membuat gairah baru dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita akan mengalami hal-hal yang baru, hal-hal yang terus, yang beberapa waktu yang lalu saya katakan surprise ikut Tuhan itu. Tapi kalau ngurusin pekerjaan yang rutin tiap minggu hanya itu yang kita kerjain, nah itu yang kadang membuat kita jenuh atau bukan bahkan membuat kita jadi nyaman. Oh sudah enak hari Minggu ibadah sudah nyaman. Tapi come on, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita lagi, tuaian itu sangat-sangat banyak. Setiap kita pasti punya hubungan dengan orang-orang. Dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya dimulai dari keluarga kita yang belum kenal Tuhan. Terus teman-teman kita, rekan kerja kita, sahabat-sahabat kita. Bahkan orang-orang yang bisa kita temui yang mungkin memang awalnya kita tidak kenal setiap hari dimanapun berada. Jadi biarlah firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita. Bukan cuma kita mau minta kepada Tuhan ada penuai-penuai baru, tapi kita tetap menjadi penuai yang efektif hari-hari ini. Dimulai dari kita. Makanya yuk, saya mendorong setiap kita untuk kita menjadi penuai. Dan tentu seperti yang firman Tuhan ajarkan, Yesus ajarkan, ya kita juga minta penuai jiwa. Dan saya percaya, saya mau meneguhkan hari-hari ini ada begitu banyak tuaian yang harus kita tuai. Sekalipun seperti kita dibatasi oleh situasi kondisi pandemi, tapi percayalah justru di situasi seperti inilah ada penyertaan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan untuk kita menuai jiwa-jiwa. Oke Pak Santo tadi mau tambahkan sesuatu? Ya. Thank you semua. Caroline, Pak Heri. Sudah saatnya sepertinya kita harus bergerak sudah sekarang ini. Jadi begitu banyak jiwa membutuhkan Yesus. Di saat masalah pandemi, orang kehilangan arah sekarang saya melihat. Kacau semua, ekonomi dibongkar habis. Ya, saya juga kemarin ke tempat adik saya, dia bilang, aduh sekarang ini bisnis tuh tinggal sekian persen gitu loh. Dulu yang karyawannya 14 orang tinggal 6-7 orang sekarang. Jadi semua pada bertahan di masa-masa seperti ini.
Jadi saya sih mengajak teman-teman semua ya yang ada di Zoom ini, yuk mari bergerak. Sekarang kairosnya Tuhan atau tanda kutip waktunya penginjilan atau waktunya Tuhan ini lagi terbuka gitu. Lagi terbuka untuk kita, apakah kita mau ikut di dalam kegerakan penuaian jiwa itu. Nah, praktek lah intinya. Kalau banyak pertemuan, banyak Zoom, banyak apa dan semua, kalau kita ada melangkah, itu juga menurut saya tidak akan menuai jiwa. Seperti itu. Cuman ya memang kita perlu berdoalah dengan hikmat Tuhan saat ini. Karena isunya adalah ekonomi masalahnya. Ya kan, kita tidak bisa jadi Tuhan bagi banyak orang ya. Atau buat semua orang. Tapi kita kan bisa membawa mereka kepada Tuhan. Bawa mereka kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang proses kan. Setiap kita kan pernah diproses Tuhan kan. Nah, kalau di mereka menjadi murid-murid Yesus ya dalam hal ini, tentu mereka Tuhan akan membukakan tingkap di langit. Tingkap di langit, bukan kita yang bisa memberikan segala sesuatu. Karena kita bisa terjebak di situ, berusaha mau menolong, tapi mungkin perlu belum waktunya gitu loh. Jadi kalau kita melihat juga di pedalaman dan saya kan baru pulang kemarin dari pedalaman dari Singkut semua sama. Banyak yang orang haus akan Tuhan sekarang ini. Seperti itu mungkin. Silakan teman-teman. Oke, terima kasih Mas Santo. Jadi permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang itu boleh jadi pintu gerbang bagi kita untuk masuk memberitakan siapa itu Yesus. Nah, tentu seringkali yang disampaikan itu kan biasanya kalau lagi susah, oh Yesus jawaban, Yesus pertolongan. Nah, kalau lagi sakit, oh Yesus penyembuh. Nah, itu it's okay, nggak salah Bapak Ibu. Tapi harusnya berita utama yang harus kita bawa adalah Injil itu sendiri. Artinya keselamatan itu yang harus menjadi fokus utama. Ketika mereka mengalami perjumpaan, menerima anugerah keselamatan, nah baru urusan-urusan yang lain seperti Pak Santo bilang, kita minta hikmat Tuhan. Minta arahan Tuhan, ajak mereka untuk percaya dan sepakat untuk berharap sama Tuhan, untuk mengalami pertolongan Tuhan. Nah, karena dulu seringkali kan yang kita dapatin itu tadi, kita sudah masuk pintu ke permasalahan mereka, persoalan mereka, dan kita nggak pernah beritakan inti dari Injil itu sendiri. Kita hanya menawarkan pertolongan, kita hanya menawarkan kesembuhan, dan setelah itu sudah begitu saja. Nah, itu juga tidak membuat mereka bertumbuh di kemudian hari, karena suatu saat ketika mereka mengalami hal yang sama, dan mereka nggak dapatkan lagi pertolongan, nah mereka bisa mundur, bisa kecewa. Oh, katanya ikut Yesus sembuh, katanya ikut Yesus diberkati. Nah, ya ikut Yesus, sekali lagi itu bukan untuk diberkati, tapi percayalah di dalam Yesus ada berkat. Nah, jadi hal-hal yang harus disampaikan itu adalah hal yang benar-benar adalah sebuah kebenaran. Nah, makanya kunci utamanya adalah bahwa mereka menerima anugerah keselamatan. Ya, sekali lagi masalah persoalan mereka itu bisa jadi pintu bagi kita untuk masuk memberitakan Injil. Dan tentu ada kasih karunia tentunya bagi Tuhan. Ada istilah yang namanya Injil holistik. Ya, kita bantu, tentu sekali lagi ada kata kunci seperti Pak Santo bilang, bukan terus kita yang jadi Tuhan. Kita yang harus memenuhi semua kebutuhan, keperluan, apa yang mereka perlu hari itu. Ya, sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi sekali lagi, terus bukan juga hal ini jadi alasan, aduh kalau gitu
Susah juga Pak, enggak. Kata kuncinya minta sama Tuhan jiwa-jiwa, dan ketika Tuhan beri bahwa mereka menerima anugerah keselamatan, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nah muridkan terus-menerus sampai mereka menemukan jawaban di dalam Tuhan untuk permasalahan mereka. Bagian kita hanya sampai itu Bapak Ibu, menyampaikan Injil. Nah, adalah keputusan dan pilihan mereka untuk menerima Yesus dengan sungguh-sungguh, atau akhirnya kecewa karena tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ya itu bukan bagian kita nggak usah pikirin. Tapi ketika ada pintu yang terbuka melalui persoalan permasalahan, ya kita masuk dan beritakan Injil. Poin pentingnya itu saja sih menurut saya. Oke, silakan mungkin Bapak Ibu yang lain juga boleh tambahkan melalui pengalaman Bapak Ibu. Karena saya percaya setiap kita pernah punya pengalaman membawa jiwa kepada Yesus dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Karena saya percaya ini bukan cuma tugas penatua dan para pendeta, tapi ini tugas setiap kita. Dan saya seringkali katakan justru peluang Bapak Ibu jemaat itu jauh lebih besar. Bahkan ada istilah yang saya sering katakan, domba itu yang melahirkan domba. Kalau gembala itu ngurus. Tapi dalam satu sisi kan saya juga tetap domba. Walaupun saya sebagai gembala yang mungkin lebih banyak merawat hari-harinya ketemunya dengan jemaat. Nah, tapi kalau Bapak Ibu kan ketemunya lebih banyak dengan sesama domba dalam tanda kutip. Mulai dari keluarga yang belum kenal Tuhan yang saya katakan tadi, dengan rekan bisnis yang belum kenal Tuhan. Jadi come on, saya mendorong setiap kita, ini waktunya. Minta sama Tuhan dan beritakan Injil. Oke, silakan Bapak Ibu, ada yang mau sharing, mau cerita pengalaman? Ya seperti Along hari-hari ini kan dia antusias walaupun hanya lewat media teknologi. Dia bisa WA ketika dia diingatkan temannya waktu di dalam, dia bisa WA, hubungin dan di follow up sampai hari ini. Sekali lagi ada begitu banyak cara. Dan hal yang terpenting yang saya katakan, percayalah itu yang akan membuat kita punya gairah untuk terus setia sampai akhir pada Tuhan. Ada yang mau tambahkan sesuatu? Karena kalau kita baca di Matius pasal 9, ayat yang ke-35-nya, di perikop ini Bapak Ibu, saya akan bacakan demikian ya firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Jadi artinya sengaja Bapak Ibu. Bukan menunggu di gereja, bukan. Yesus yang memang berkeliling jalan. Nah, bukankah setiap hari kita juga keliling jalan di dalam pekerjaan kita? Bukan menjadi sambil lalu Bapak Ibu, tapi memang biarlah melalui semua aktivitas kita, melalui kegiatan kita sepanjang hari, hati kita itu fokus kepada jiwa-jiwa. Apa-apa pokoknya kita mau bawa jiwa datang kepada Yesus. Nah itu yang harusnya terus tertanam dalam hidup kita. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta menyiapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, kata kuncinya kita harus punya hati yang penuh belas kasihan Bapak Ibu.
Jadi kita cuma nggak bisa bilang ngomong, ih kasihan ya orang-orang zaman sekarang ya. Nah seringkali kita cuma ngomong kasihan ya orang-orang sekarang ya ekonomi sulit, kasihan ya mereka ya, kasihan ya. Dan Tuhan mau kita punya belas kasihan. Ujungnya bukan cuma karena mereka ekonominya sulit, tapi belas kasihan yang harus kita punya itu kita tahu mereka itu akan binasa, mereka itu akan menuju kebinasaan. Itu yang harusnya kita pegang, itu yang harusnya kita tanam. Kita nggak boleh lenggang kangkung, oh yang penting aku masuk surga, aku nikmati hidup kekal, aku sudah selamat. Enggak, tapi come on, saya berdoa, biarlah hati Yesus yang penuh belas kasihan itu ada dalam hidup kita. Setiap hari kita pasti ketemu dengan jiwa. Yang seperti saya katakan tadi ya, mungkin kita sudah akhirnya sudah nyaman di gereja. Kita sudah nyaman dengan aktivitas pelayanan. Sampai kita lupa dengan di luar tembok gereja. Tapi come on, pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita, yuk miliklah penuh belas kasihan. Karena kita di dalam tembok gereja itu cuma 1 jam 1 minggu sekarang. Tapi kita di luar tembok gereja itu 7 hari atau 6 hari 23 jam. Jadi gunakan semua waktu itu untuk jiwa-jiwa, untuk memuliakan Tuhan. Oke, Bu Mirianti silakan. Atau habis itu tadi Caca ya. Ya, puji Tuhan ya. Tapi sekarang begini, di negara kita ini menginjil nggak semudah dulu ya. Karena sekarang kita nggak bebas memberitakan kepada yang katanya mereka kan bilang mereka sudah beragama, gitu. Kalau dulu di rumah sakit itu kita pengerja itu masuk rumah sakit jam tertentu berdoa, ya. Nah sekarang itu yang seperti itu pun tidak mudah karena dianggap mengganggu privasi pasien yang lain. Nah, jadi bagaimana caranya kita memenangkan jiwa-jiwa itu hanya dengan perilaku kita. Jadi kita itu melakukan berbeda seperti mereka karena kita punya Yesus. Sehingga dikenal bahwa orang Kristen, orang percaya Yesus itu baik, jujur, melakukan kebenaran. Nah, sekarang itu kita belas kasihan kepada jiwa-jiwa itu lebih banyak dengan berdoa, mendoakan mereka-mereka. Karena kalau dikatakan kita memberitakan tentang keselamatan, itu memang kepada orang yang belum mengenal Yesus sama sekali loh ya. Bukan artinya, kamu belum pernah ikut komsel, tak ajak komsel. Bukan itu. Tapi memberitakan Injil, benar-benar. Ya, memberitakan karya keselamatan. Nah, yang seperti itu harus dengan doa, harus dengan hati yang sungguh-sungguh mau. Sebenarnya kan Tuhan itu menciptakan manusia itu untuk hidup sesuai kehendak Tuhan ya. Tapi kenyataannya kan sekarang ini kita sendiri aja dalam kurun hidup kita ini, berapa banyak orang yang mau melakukan kehendak Tuhan di dalam menjalani kehidupannya di muka bumi. Nggak banyak kan? Nah, maka memang Tuhan katakan Tuhan itu banyak sekali. Saya pernah melihat YouTube ya, bagaimana India pada saat pandemi meledak yang kedua kali itu,
saya jadi tertawa. Waduh, sekiranya penginjil Indonesia yang menggebu-gebu itu kirim ke India, wah dapat banyak jiwa tuh. Bagaimana? Karena mereka itu membuangi patung-patung dewanya ke Sungai Gangga. Terakhir-akhir malah beberapa bulan lalu sih ya, itu mereka buangi mayat-mayat COVID itu ke sungai. Nah coba Bapak Ibu, di muka bumi ini, nggak usah jauh-jauh ke India lah, sekitar kita aja banyak. Cuman kita nggak sebebas dulu ya, memberitakan Injil damai sejahtera itu, memberitakan bahwa karya keselamatan itu hanya ada pada Yesus, itu nggak semudah dulu. Memang sih kita itu setelah kita bertobat, dibaptis, ya, kita melakukan perintah Tuhan, mulai dari mengasihi, ya, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama seperti diri sendiri, mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi. Juga kita melakukan amanat agung, ya, memberitakan tentang Injil damai sejahtera. Itu suatu kewajiban, suatu keharusan bagi orang percaya Yesus. Membawa orang yang belum percaya jadi percaya. Membawa orang lain lagi yang belum percaya jadi percaya Yesus. Itu percaya Yesus, mengenal dulu ya. Mereka kan tahu, oh itu orang Kristen. Oh, begini begitu kan gitu. Nah, ajak mereka yang tahu itu mengenal. Setelah mengenal percaya. Nah, bertobat, memberi diri dibaptis. Itu memang sekarang ini loh ya. Itu prosesnya lama. Sangat sulit. Enggak seperti dulu. Maka harus dengan doa. Itu sih yang saya dapat, yang saya ingat Pak Heri dan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita tetap berdoa ya untuk jiwa-jiwa, untuk memenangkan jiwa-jiwa. Mungkin kalau di dalam rumah tangga, pembantu rumah tangga, tetangga. Ya. Kalau saya memang saudara saya ada yang masih Muslim, tapi sulit juga memberitakan Injil. Hanya doa saja. Terima kasih. Oke, Cece mau langsung tambahkan nanti. Pak Heri, kalau Ya. Oke, Cece silakan. Ya. Saya mau tambahkan aja bahwa sebenarnya memang penginjilan itu memang saya pernah dengar firman Tuhan tentang bahwa kita menginjili itu memang jadikan itu jadi lifestyle gitu. Saya dari kuliah itu memang sudah mendengar firman itu tentang bahwa jadikan penginjilan itu menjadi lifestyle. Karena justru itu yang susah banget dan kita nggak mau banget, dan nahan malu, nahan ditolak, nahan semuanya itu rasanya seperti itu. Jadi aku mulai rasa diri saya dari awal, dari saya kuliah, saya mau belajar gitu. Jadi yang tadi Bu Meranti bilang, ya betul. Kayak di rumah sakit itu kan, di rumah sakit gampang memang. Dulu saya belajar menginjili itu dari rumah sakit, karena dari rumah sakit itu malah paling mudah kalau kita menginjili, karena mereka kan tergeletak, sakit, dan nggak bisa apa-apa gitu kan. Jadi kita lebih gampang mau ajak mereka gitu loh. Sebenarnya cara yang lebih ini ya. Jadi kalau dulu itu, jadi mental menginjili itu makin tertanam akhirnya. Makin tertanam di dalam diri itu. Memang kalau mau melangkah penginjilan itu paling males banget, setengah mati lawan-lawannya kayak gitu loh. Tapi akhirnya memang harus berdoa dan jalan dan terus menerus, dan ternyata Tuhan akan terus tambahkan di dalam hati itu
aku menceritakan sedikit kalau dulu saya menginjili sama teman-teman itu kita yang seperti Bu Mera itu nggak boleh. Kami suka ngumpet-ngumpet. Jadi kalau kami pergi gedor-gedor pintu dan terus kami dari jauh, kadang-kadang kami sudah ditolak. Sudah pernah minggu ini kami ditolak. Kami suka bilang, Pak, Ibu, Tuhan Yesus sayang Bapak, Ibu dari jauh. Suka begitu, kadang-kadang muka udah tebal-tebal ini sepertinya kadang-kadang seperti itu. Kadang dia bilang, udah kami punya agama. Iya Bu, iya Pak, kami suka begitu. Iya mau kasih tahu aja, Tuhan Yesus sayang Ibu, Bapak, kayak gitu. Sampai kayak diajarkan aku mental aku. Terus ya, tapi up and down seperti itu. Sampai aku ngerasa, jadi karena aku ceritakan ini karena tadi malam aku baru teleponan sama teman saya yang dulu kami bareng-bareng menginjili, bareng-bareng ke rumah sakit sekian tahun dari saya itu sampai saya menikah. Terus jadi saya ada di dalam komunitas yang saling kuatin. Ayo pergi, jangan malas yuk, kayak gitu. Ayo pergi, aduh udah, jangan, nggak mau lah nanti diusir lagi, udah deh, kayak gitu kan, seringkali begitu. Ayo pergi, kayak gitu. Jadi akhirnya mental itu yang Tuhan ajarkan sampai hari ini. Waktu saya harus menggarap air hitam pun, saya melihat hal yang ketika aku baca ayat ini, aku bilang, oh iya ya. Jadi setiap ayat itu sebenarnya kita udah baca ulang, baca lagi ternyata dapatnya beda. Nah hari ini aku dapatnya yang tentang mintalah kepada yang mempunyai tua ya bilang iya betul karena aku lakukan yang sebenarnya yang Tuhan dan Tuhan kasih. Jadi tapi aku baru terbaca, oh iya ya aku ternyata memang sudah lakukan dan Tuhan kasih. Nah apa yang Tuhan kasih di dalam untuk yang terakhir ini bersama air hitam ini, karena aku memang Tuhan memberikan juga karena hati yang menangisi gitu loh, hati yang menangisi sekian belas tahun kan. Kenapa? Apakah aku sendiri aku menjadi orang aneh? Jadi waktu saya menangisi dan ketika saya jalan selalu ada benturan dengan saya kan dulu tahu saya punya gereja yang lain. Benturan bukan berantem ya, tapi kenapa nggak boleh gini sini. Akhirnya waktu berdoa kembali, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong bawa ini tuayan, Tuhan aku ingin bawa ini. Jadi berdoa seperti itu, yang Tuhan jawabnya sesuatu yang ekstrim. Sehari yang lainnya aku pernah nggak tahu saya udah pernah cerita di sini tahu. Itu ekstrim. Tapi waktu aku aku coba turutin dulu. Walaupun sebenarnya cara yang lebih mudah saya tetap mengikuti yang lama. Cara bagi saya lebih nggak ada benturan, lebih nggak susah. Saya jalan, ini tentang rekan ya, berjalan bersama dengan yang lama. Dibanding saya harus mencari yang baru, itu bagi saya harus penyesuaian diri. Saya harus dibenci, saya harus melakukan hal-hal yang, saya udah pikir sudah sebenarnya di dalam kepala kita udah mumet aja sebenarnya. Kalau saya cari yang baru, pasti saya akan dapat cacian segala macam sebenarnya. Apa yang kita rasa susah, tapi ternyata di dalam ayat ini memang aku puji Tuhan, Tuhan selalu hiburkan aku dengan cara itu ya. Tuhan itu memang tetapi pekerja dikit, minta kepada Tuhan yang punya tuayan supaya ia mengirimkan gitu loh. Aduh puji Tuhan banget. Makanya aku bilang apa yang kita takut, apa yang kita lakukan tuh tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi setelah saya cari dan saya memang saya ada aktif, saya cari, tapi Tuhan yang tunjukin yang akhirnya ketemu dengan pelita ini awalnya lewat Ko Ahyung. Saya pikir waktu diberikan itu adalah orang yang malah Tuhan memberikan yang terbaik malah. Dan saya bukan untuk memuji untuk kondisi yang komunitas ini ya, bukan untuk memuji kondisinya, tapi Tuhan memberikan rekan itu loh. Ketika karena Tuhan tahu hati saya yang betul-betul Tuhan gitu loh. Dan benar bahwa Tuhan memang ingin apa yang menjadi pekerjaan Tuhan, apa yang Tuhan ingin berikan bagi air hitam, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Waktu Ama bisa percaya, saya pun terkaget, Lita. Saya melihat karena Tuhan mengirimkan rekan-rekan yang satu persatu
Bahkan mereka lebih daripada yang saya bisa belajar lagi gitu. Tapi bukan berarti orang yang baru menjadi kita jadi penasaran, bukan ya. Tidak menjadikan bahwa orang yang baru kita kenal dia, oh dia kita masih tahu yang bisa baru kena lihat yang baik-baiknya gitu kan. Bukan itu, tapi saya melihat hati gitu, hati yang langsung menanggapi dan mau bekerja. Hati menanggapi langsung mau kerja, menanggapi kerja. Jadi Tuhan memberikan rekan, Tuhan sendiri yang pilihkan buat kita rekan untuk bekerja dan mengabarkan Injil. Jadi dari hati mental ini aku mau ceritakan bahwa hati mental untuk menginjil adalah menjadikan lifestyle. Saya sampai hari ini pun saya kalau nggak mau saya paksakan diri saya karena bagi saya karena ini yang penting. Saya tahu pekerjaan saya tahu keluarga saya tahu semua tahu gitu loh. Tapi saya benar-benar menjadikan diri saya nggak mau tahu bahwa saya harus pergi gitu loh. Saya nggak mau tahu orang tolak saya sekali, 2 kali. Ini kan sekarang saya juga ada garap lagi yang di Air Hitam, ibu-ibu ditolak berapa kali sudah. Aku nggak mau pusing tetap. Ya kita tetap, akhirnya saya pikir Tuhan aku apa? Ya nggak apa-apa, ada makan aku kirim. Ya tolak ya nggak apa-apa. Nanti aku tapi ada kesempatan untuk bisa ngomong lagi. Memang yang Bu Meranti bilang memang tidak gampang mengizinkan garap jiwa-jiwa yang kita mau ambil itu untuk Tuhan, juga ada iblis yang juga mau menarik mereka. Tapi Tuhan mau kita tuh punya semangat, punya hati yang memberikan diri, walaupun kita ada seorang ibu rumah tangga, aku juga seorang seorang pekerja saya wirausaha sendiri juga ya. Jadi saya juga seorang anak yang harus bakti kepada orang tua saya kan. Saya bisa punya alasan saya nggak bisa, saya harus ngurus mama papa saya. Kalau saya bilang saya nggak mau pergi, saya harus ngurus mama papa saya yang di rumah saya harus ngurus anak saya 3 orang, saya kerja sendiri, saya harus punya usaha sendiri yang bagaimana begitu banyak. Saya nggak harusnya punya alasan segitu banyak, saya nggak pergi gitu. Tapi saya paksakan diri saya bahwa memang ini harus dan ini wajib dan inilah perintah Tuhan, dan itu menjadikan sukacita saya, menjadi justru berkat buat saya, menjadi keindahan buat hidup saya. Begitu ternyata firman Tuhan itu terbalik. Yang kalau kita lakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan memang akan tambahkan kembali kepada kita apa yang jadi kekurangan kita. Itu aja yang saya mau sampaikan. Thank you. Oke, terima kasih Cici Aca, sangat menginspirasi dan memotivasi kita tentunya. Ya, kalau bicara tentang susah, bukan cuma sekarang, memberitakan Injil dari dulu itu kondisinya susah, bahkan murid-murid bisa menghadapi aniaya. Tapi ternyata yang jauh lebih susah itu adalah mendorong hati kita sendiri untuk memberitakan Injil. Itu yang jauh lebih susah sebenarnya. Tapi tentu kita bukan mau frontal dengan gaya yang suka-suka, enggak. Tentu kita berdoa, minta jiwa, dan Tuhan yang akan buka jalan. Bagian kita kan cuma memberitakan Yesus. Yesus mati menembus dosa manusia, terima Yesus, menerima anugerah hidup kekal. Sudah, titik. Urusan orang terima atau enggak, itu kan urusan mereka. Nah, jadi kalau bicara soal situasinya dulu gampang sekarang susah, enggak. Menurut saya dari dulu juga situasinya tetap susah. Tapi hari ini yang jauh lebih susah itu kitanya mau bergerak atau enggak. Nah, itu yang jauh lebih susah sebenarnya. Jadi tentu kita berdoa, minta jiwa-jiwa. Sekali lagi, ada banyak pintu yang bisa Tuhan buka. Kita tidak memberitakan agama, tapi kita memberitakan Yesus. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Saya percaya apa yang dilakukan Cici Aca hari-hari ini itu menginspirasi kita. Jadi sekali lagi kata kunci yang saya dapat, susah itu bukan keadaannya. Susah mendorong hidup kita untuk bergerak, itu yang lebih susah. Silakan Pak Santo. Ya, kalau kita melihat di atas ayat yang 35 itu, ini menurut saya bisa dipakai. Karena ini kan kita meneladani Yesus kan. Demikianlah Yesus berkeliling ya, ke semua kota dan desa. Jadi tidak di kota saja, desa juga itu loh. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, artinya ya secara kayak seperti kita, dan memberitakan. Nah ini kuncinya, memberikan Injil kerajaan sorga.
serta, nah, ditambahlah dengan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Pola ini sangat efektif menurut saya untuk kita menjangkau jiwa. Kalau bilang sulit, ya memang ya sulit, ya kan? Tapi kalau ya, saya mau cerita pengalaman nih, biar ini bisa ada waktu ya, masih ya. Jam 6 masih oke ya. Saya 5 menit lah. Jadi saya sudah belajar berbagai metode penginjilan. Ya, mau metode apa, saya sudah belajar. Yang terakhir saya belajar metode Islamologi. Ya, khususnya di, bentar ya, saya cek dulu ya. Oke, aman. Islamologi. Semuanya bisa berjalan, ya kan? Dengan pola apapun bisa Tuhan membawa jiwa-jiwanya. Nah, yang jadi masalah adalah pelaksana orangnya. Orangnya yang bermasalah, bukan jiwanya yang bermasalah. Orangnya kawin lagi ya itu masalah. Jadi kami masuk pun ke universitas yang apa ya, yang memang basisnya. Dan itu kita diterima dengan baik gitu loh, terima. Bahkan haus akan Yesus mereka sebenarnya. Banyak sekali. Ya. Nah, tentu hikmat ya. Tadi saya bicara tentang hikmat. Kenapa kita harus tanya? Kita harus bilang itu karena menurut saya kalau hikmatnya Tuhan, tentu pasti Tuhan buka jalan. Nah, waktu di Palembang kemarin saya ada sekelompok mahasiswa, ya kan, di salah satu universitas yang memang basisnya, kami masuk lewat gimana? Lewat kelompok bahasa Inggris, kelompok bahasa Inggris. Jadi kami juga awalnya kita juga, wah ini kan basisnya ini. Tapi setelah kita buka bahwa kita akan mengadakan sebuah perkumpulan klub bahasa Inggris, memang waktu itu saya ada teman orang Australia yang memang adalah seorang orang misionaris juga gitu loh. Jadi kami sama-sama menggarap di salah satu basis seperti itu, dan kita bisa diterima loh, bisa diterima. Bahkan ada yang sampai sudah punya persekutuan gitu loh. Cuman ya di sini kita sebut C5 ya. Jadi dia tidak ke gereja atau apapun, tapi ada persekutuannya. Dan waktu itu saya melihat, wah ternyata apa yang kita takutin selama ini rupanya tidak seperti itu gitu loh. Tidak seperti itu. Tapi yang memang membuat kita tidak bisa berdaya ya pelaksananya atau orangnya. Jadi kita memang betul-betul seperti Pak Heri bilang kan, situasi kondisi itu kita tidak bisa melihat seperti itu. Justru persoalan yang paling besar yang kita hadapi adalah tantangan diri kita sendiri. Kita sendirinya mau atau tidak, kan? Nah, kalau kita menawarkan seperti yang ayat 35 tadi, menurut saya kita tidak akan ditolak. Tidak akan, karena berita Injil itu kabar baik gitu loh. Bukan kabar buruk gitu loh. Atau kabar burung gitu. Enggak. Nah, ketika kita sampaikan dengan penuh kuasa, Tuhan kuasa sudah diberikan ke kita. Nah, orang ya bagaimanapun kerasnya atau pertentangannya besar, tidak akan ada masalah. Saya kemarin menangis seorang dukun. Nah, dia dalam tergeletak, tidak berdaya lagi. Bapaknya dukun terkenal di Jambi ini. Bapaknya bilang, saya tidak bisa ngobatin kamu. Hanya kamu yang bisa ngobatin diri sendiri. Dan dia melihat ada sosok baju putih yang bisa ngobati dia katanya. Nah, saya percaya itu Yesus ya. Ketika kami datang, saya juga waktu itu masih jaga-jaga ya. Maksud saya,
jangan dikasih tahu saya ini pendeta gitu. Tapi teman saya tuh langsung nih Pak Pendeta datang. Ya sudahlah, sikat aja. Karena sekelilingnya kan memang basisnya gitu loh. Ketika kita menghadirkan Yesus, apa yang terjadi? 3 bulan tergeletak tuh langsung jalan gitu loh. Dan puji Tuhan, walaupun sekarang dia belum bisa menerima, belum bisa dia ada di sama-sama kita, imannya juga kepada Isa atau Yesus. Kita anggaplah sekarang, kita anggap ya, maksud saya, Isa itu sama dengan Yesus. Ya saya bukan berarti ngomong Isa itu sama dengan sama dengan Yesus ya. Nah, kita anggap sekarang Isa itu sama dengan Yesus. Nah, pintu masuk itulah kita kejar. Ketika dia ada dalam sebuah komunitas, barulah kita akan ajarkan segala ketetapan yang ada. Ibu hari saya tantang baptis, dia masih ragu-ragu. Tapi saya akan kejar terus nih orang ini. Karena cukup berharga nanti dibuat kerajaan Allah. Nah, seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Pak Santo. Jadi intinya miliki hati yang penuh belas kasihan. Tuhan pasti buka pintu untuk kita bertemu dengan jiwa-jiwa. Bagian kita hanya beritakan siapa itu Yesus dan apa yang Yesus lakukan. Sudah, stop cuma di situ saja. Nah, dan selebihnya itu adalah karya Roh Kudus atas hidup mereka. Oke, saya pikir karena waktu saya serahkan kepada Hengki. Tapi biarlah sepanjang hari ini renungkan firman, terus minta hikmat sama Tuhan, minta jiwa. Tuhan bisa kirim nama di hati kita, Tuhan bisa kirim wajah di hati kita. Oke, silakan Heng. Terima kasih, mari kita sama-sama masuk dalam doa pagi kita. Silakan, Idar. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini, buat pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersekutu bersama-sama lewat Koram Deo pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih juga Tuhan buat firman-Mu yang telah Engkau sampaikan bagi kami pada hari ini Tuhan. Bapak, taruhkan hati-Mu bagi setiap kami Tuhan untuk mengasihi jiwa-jiwa Tuhan. Bahkan biarlah Engkau yang menuntun kami dengan Roh Kudus supaya kami dapat peka buat orang-orang di sekitar kami Tuhan, dan kami dapat Tuhan melihat kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk menjangkau jiwa-jiwa di sekitar kami Tuhan. Berikan kami keberanian Tuhan, berikan kami hikmat Tuhan, sehingga apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan untuk menjadikan semua bangsa murid-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, pada pagi hari ini kami juga bersyukur buat pemulihan yang Tuhan berikan bagi Ahok, bagi Ahok, mertua dan adik ipar dari saudari kami, Miliana Tuhan. Dan kami berharap ketika nanti dilakukan pemeriksaan ulang Tuhan, maka hasilnya menjadi negatif. Kami percaya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang ikut campur tangan, Engkau yang memulihkan dan mengubah semua Tuhan hasilnya menjadi negatif. Bapa di surga, kami juga berdoa buat saudara kami Alsander Evan Natael Waruwu, di mana testisnya hanya sebelah kanan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan pertolongan, Engkau yang membantu Tuhan pemulihan bagi adik kami ini, sehingga Tuhan kesehatan daripada Engkau itu menjadi miliknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami hanya berharap kepada-Mu Tuhan, kalau secara duniawi itu mustahil Tuhan, tapi kami percaya Engkau mampu mengubah segala sesuatu yang mustahil menjadi mungkin Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami serahkan adik kami ini. Bapak di surga, kami juga berdoa buat saudara kami Tio yang sudah 1 minggu batuk dan asam lambung Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menyembuhkan batuk dan asam lambungnya kembali menjadi normal Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi keluarga Ibu Niarti Nababan, biarlah Tuhan yang membukakan jalan Tuhan dalam penjualan mobil mereka Tuhan, supaya
mobil mereka dapat dibeli dengan harga yang baik Tuhan, sehingga dapat menutupi utang dan juga membuka usaha yang baru Tuhan. Semuanya kami percayakan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau pertemukanlah dengan orang-orang yang tepat Tuhan, yang dapat memberkati mereka lewat penjualan mobil ini Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat pekerjaan Buyung Christian Tuhan, tetapi kami juga tetap berdoa Tuhan, Engkau membukakan jalan untuk Buyung Christian Tuhan, supaya dapat bekerja sesuai dengan profesinya Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat adik kami, Yarman Mendova Tuhan, yang saat ini sedang mengikuti pelatihan di Sibolga Tuhan. Biarlah Tuhan yang peserta, biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, biarlah Kau yang meneguhkan hatinya Tuhan supaya bersandar dan berharap kepadamu Tuhan, dan ketika nanti Tuhan mengikuti seleksi di bulan Agustus Tuhan, Engkau yang ikut campur tangan Tuhan, sehingga kami dapat mendengarkan kabar sukacita Tuhan bahwa kuasa-Mu nyata dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, kami juga berdoa buat saudari kami Fidar ya Tuhan, yang saat ini lagi menyusun tesis ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberi dia hikmat, berikan dia semangat Tuhan, dan juga menyelesaikan tepat pada waktunya ya Bapa. Biarlah hikmat-Mu terus Tuhan berikan ya Tuhan. Mampukan dia menyelesaikan kuliahnya ini ya Bapa. Terima kasih, kami serahkan Fidar ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan terus kepada bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Biarlah bangsa kami terus ada di hati-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan hari demi hari Tuhan terus bawa bangsa kami lebih baik Tuhan. Biarlah bangsa kami penuh damai-Mu, penuh sukacita-Mu ya Tuhan. Dan juga dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan dipenuhi dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur buat hari-hari Tuhan, biarlah perekonomian juga Tuhan terus membawa perekonomian lebih baik ya Tuhan, dan juga Tuhan terus memberikan keamanan yang terbaik atas bangsa ini ya Tuhan. Dan juga buat pandemi COVID-19 Tuhan, kami tahu pada saat ini Tuhan terus meningkat ya Bapa. Biarlah kami terus berdoa, kami terus meminta pengharapan kepada Engkau Tuhan, biarlah Tuhan terus melindungi kami, tutup bungkus kami, setiap kami yang tidak terpapar Tuhan, dan juga setiap kami yang sudah terpapar Tuhan, kami berdoa biarlah kuasa kesembuhan-Mu tercurah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga berkati pemerintahan kami yang ada. Berikan hikmat Tuhan kepada Presiden, Wakil, Staf Menteri Tuhan untuk bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini ya Bapa, dan juga membawa bangsa kami lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa buat setiap kota-kota di mana kami tinggal Tuhan. Juga daerah di mana tempat kami ada ya Bapa, biarlah tempat kami juga dipenuhi kedamaian, sukacita juga ya Tuhan. Dan juga perlindungan-Mu atas warga-warga di sekitar kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Simon, silakan tutup dalam doa, Ibu. Bapak, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh ada, boleh bangun dengan kekuatan yang baru, menerima pengajaran firman-Mu Tuhan. Engkau mau tolong kami setiap jiwa-jiwa Tuhan untuk melakukan apa yang Engkau inginkan ya Bapa. Berikan kami kemampuan, berikan kami Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat memberitakan kebenaran firman-Mu. Pakai hidup kami Tuhan, agar lewat hidup kami orang juga melihat ada Kristus ya Bapa. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian buat Engkau
Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tolong kami sepanjang hari ini memimpin dalam pekerjaan, dalam dimanapun kami berada Tuhan, Engkau yang memberkati, memimpin, Roh Kudus selalu mengingatkan kami supaya kami hidup di dalam kebenaran-Mu terus ya Bapa. Tutup bungkus setiap kami, keluarga kami, anak-anak semua Tuhan, dengan kuasa darah-Mu. Kami patahkan dari segala tipu daya iblis yang meruntuhkan pikiran hati kami, perasaan kami, bahkan Tuhan segala tipu daya iblis yang untuk menjatuhkan iman kami. Kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah sepanjang hari ini hidup kami dipimpin oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pekerjaan yang ada Bapa. Terpujilah nama-Mu, biarlah damai sejahtera Allah turun atas rumah tangga kami, kehidupan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Pagi. Tuhan memberkati.